Aku ingat pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Suara panci di dapur, baju kerja yang sudah disetrika rapi, dan Reza yang duduk di sofa sambil membaca ulang email dari kantornya. Rambutnya sedikit basah, wangi sabun masih tinggal samar di udara. Aku membuat 2 gelas teh manis seperti biasa. Kami seperti 2 aktor dalam drama rumah tangga yang panjang. Bukan karena pura-pura, tapi karena peran ini sudah menyatu dengan kami. Terlalu menyatu. Mungkin sampai-sampai kami lupa sejak kapan adegan menanti anak itu mulai kehilangan tanya. 10 tahun, itu waktu yang cukup untuk mencintai dengan segala bentuk cinta. Dari yang meledak-ledak sampai yang diam dan tinggal. Aku tidak bisa bilang rumah tangga kami sempurna. Tapi kami baik-baik saja, saling tertawa, saling menghormati, saling menggenggam tangan kalau nonton berita buruk tentang dunia. Hanya saja, tak semua cinta bisa tumbuh jadi pohon lengkap dengan buahnya. Kadang ia hanya jadi akar panjang yang terus menyusup ke dalam tanah, diam-diam menguatkan, tapi tak ada tunas apalagi bunga. Kami sudah ke dokter terbaik. Kami sudah coba pengobatan herbal, ruqyah, yoga, sampai metode tak masuk akal yang kami tertawakan di tengah malam. Tapi tetap kami coba juga, karena harapan adalah makhluk keras kepala. Hasilmu bagus, Zea, kata dokter. Rahimmu sehat. Reza juga subur, kata hasil lab. Tapi setiap bulan, darah haid tetap datang. Kami mulai berhenti berharap dengan cara yang aneh. Membeli baju bayi yang tidak pernah kami buka. Menamai boneka sebagai latihan. Tersenyum saat teman-teman pamerkan USG 3 dimensi. Dan pulang ke rumah dengan pelukan. Seperti 2 anak yang kalah dalam lomba. Tapi masih saling berselimut. Malam itu, kami tak saling menyentuh. Tapi pelukan itu terasa paling dalam. Cahaya lampu tidur menyala lembut. Kaos putih Reza menyerap sedikit keringat karena cuaca panas. Tangannya membelai rambutku pelan. Dan kami mulai bicara. Bukan seperti pasangan yang akan bercerai, tapi seperti 2 orang sahabat yang akan saling menjaga rahasia selamanya. Zea, tetap jadi saudara ya. Aku mengangguk kecil. Hidungku menempel di dadanya. Degupnya masih sama, lambat dan tenang. Ini kesepakatan. Iya, ini kesepakatan, Reza. Kamu bahagia selama berumah tangga denganku, ucap Reza. Aku pun tersenyum. Tak perlu berpikir. Tentu saja, jangan konyol. Aku juga bahagia. Kamu tahu itu. Aku tahu, ucapnya. Kalau ditanya, kenapa kami berpisah padahal sebahagia itu? Aku tak bisa menjawab dengan logika, karena memang tidak ada alasan yang jelas. Kami hanya lelah. Lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Lelah menerima ucapan, sabar ya, dari dunia. Lelah berdoa dengan mata yang basah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah saling menyemangati, tapi juga saling menahan air mata. Dan pada akhirnya, cinta juga butuh ruang untuk sembuh dari lelahnya sendiri. Perceraian kami mengejutkan banyak orang. Loh, kok cerai? Bukannya mereka akur banget. Kedua keluarga kami bahkan bukan tipe orang tua yang menuntut keturunan. Mereka santai. Sering datang ke rumah, cuma buat makan tahu isi dan nonton sinetron bareng. Tak ada konflik apapun. Tak ada perselingkuhan, tak ada drama rebutan harta. Kami hanya ingin membuka kemungkinan, menyisakan harapan di tempat lain. Kami masih sering bertemu. Reza kadang datang kalau ada listrik yang bermasalah, atau sekedar membawa martabak kalau tahu aku lagi bergadang menulis laporan. Kayak gak cerai aja, kata tetangga. Dan memang rasanya begitu. Kami hanya berhenti menunggu keajaiban dari rahim yang lelah.
pintu pertama dibuka dariku. Aku mengenal seorang pria baru, soleh, hangat, dan tulus. Namanya tidak perlu disebut, tapi ia datang dengan cara yang sangat dewasa. Aku bilang ke Reza. Reza berkata, "Dia baik, aku udah coba cari tahu. Dia laki-laki yang baik, Zea," katanya sambil menatapku. "Aku merestui kalian." Di hari pernikahanku, Reza sibuk mengurus tenda. Dia ikut cek sound system, menyiapkan snack, bahkan bantu atur letak kursi. Dia menyaksikan ijab kabulku. Dia duduk di kursi kedua, menatapku lekat. Tak menangis, tapi matanya sembab. Setelah selesai, dia memeluk ayahku. Dan ayahku pun bilang, "Terima kasih udah tetap sayang sama Zea." Sebulan setelah itu, aku hamil, dan dia orang pertama yang kutelpon. Setahun setelah aku melahirkan, Reza menikah. Pemberitahuan itu datang bukan lewat media sosial, bukan pula kabar dari tetangga, tapi dari suara yang sangat kukenal, mengetuk di ujung telepon dengan nada yang selalu hati-hati kalau bicara tentang hidupnya sendiri. "Zea, aku mau minta tolong sesuatu." Kupikir ia akan memintaku mencarikan tukang cat lagi, atau menanyakan toko mainan edukatif buat ponakan jauhnya yang tak kukenal. Tapi suara itu ragu dan terlalu hening. "Aku mau menikah." Aku diam, bukan karena kaget, bukan karena sedih, tapi seperti mendengar nama kita sendiri disebut dari kejauhan. Sebuah gema yang nyaris tak terabah, tapi menancap dalam. "Kalau kamu sibuk gak apa-apa, tapi aku ingin kamu datang. Kalau kamu bisa bantuin juga ya." Aku tertawa kecil. "Reza." "Iya," jawabnya. "Aku yang bikinin kue pengantinnya ya. Aku tahu kamu suka cake lemon, boleh ya? Jangan order ke orang lain loh," ucapku. Ia tertawa, tidak panjang, tidak ringan, tapi hangat, seperti sore yang turun perlahan setelah hujan reda. Dan seperti sore itu, perasaan ini pun datang dengan damai. Aku bantu mengatur dekorasi kecil di rumahnya. Istrinya yang manis, sabar, dan canggung menyambutku dengan senyum bingung yang jujur. Kami bersalaman lama, tak ada kecanggungan, hanya perasaan aneh yang sulit diberi nama. Mungkin ini yang dinamakan persaudaraan yang lahir dari luka yang sama. Kami sama-sama tahu, Reza bukan memulai dari kosong. Ada puluhan tahun masa lalu yang akan tetap jadi batu fondasi, bukan penghalang. Dan perempuan ini tak sedang menggantikan aku. Dia menulis bab baru dengan tintanya sendiri. Ijab kabul itu berlangsung dengan cepat. Seperti semuanya yang sederhana, tapi tak kekurangan makna. Aku menyaksikan dari kursi kedua. Di barisan perempuan, tanganku menggenggam tangan anakku yang tertidur di pangkuanku, tak tahu apa-apa. Tapi aku tahu ini babak yang indah. Sebulan kemudian, Reza menelpon. "Zea." "Iya," jawabku. "Kami akan punya anak," ucap Reza. Kupeluk anakku lebih erat. Suara di ujung sana nyaris tak terdengar, padahal koneksinya jernih. Aku mengulum senyum, mencoba menjawab perlahan. "Akhirnya ya," ucapku. Dan ia pun menjawab, "Ya, akhirnya." Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena perpisahan kami yang benar. Karena cinta yang tidak saling memiliki, namun tetap bisa saling menjaga. Karena bahagia ternyata bisa begitu luas, bahkan setelah segalanya berakhir. Karena kami mungkin tak lagi saling memiliki rumah yang sama, tapi kami pernah saling menjadi rumah, dan itu tak akan pernah hilang. Dan kisah pun selesai.